Saatos dipasangkeun lajeng dipoto bersama. Jadi saya harus jelaskan dulu ini. Saya masih ingat bahwa ikat ini warna bentuk saya masih ingat ya. Mudah-mudahan betul pas dengan apa yang diharapkan oleh kita semua. Tentu saja oleh Pak. Karena ikat ini punya makna kesabaran, kalau tidak salah, kesabaran, saling mengikat itu punya nilai juga ketawakalan, ya, dan kuat. Jadi memang sepertinya saya nggak tahu nih aku sepertinya jelas nih dengan situasi kondisi sekarang kita harus banyak bersabar, bertawakal, memiliki daya juang yang kuat. Amin. Mudah-mudahan seperti itu ya. Mohon maaf nih kalau agak sedikit salah bagi para sesepuh yang paham di mana. Kita pasang dulu ke Pak Anies ya. Enggak. Bisa dulu Pak, buka yang depan Pak, belakangnya Pak, Kembali. Betul Pak. Ya Pak, Pak, kamu di belakang Pak. Kalau wartawan di bawah. Alhamdulillah. Pemasangan ikat parantos anu salajengna panginten bapak-bapak mangga kanggo uji deui ka tempatna padinen mangga tapi Kang Anies sapunten panginten masih kedat salib masih kene aya opat item anu kedah disanggekeun. Kalau nggak ke depan dulu. Mangga anu sanes Kamu ke belakang. salajengna nyaeta acuk pangsi eksklusif di mana acuk pangsi ieu sanes anu biasa Kang Akang sareng Cece tetapi acuk pangsi anu dilukis ku kanyaah sareng kadedeung ti urang Sunda. Acuk pangsi ieu bakal disangakeun ku Kang Aendra Medita Kartadipura. Mangga Kang Aendra kapayun kang nyanggakeun acuk pangsi anu warna hideung. Silokanna tina acuk ieu adalah etos kerja yang tinggi. Mugia janten pendorong Kang Anies bahwa etos kerjanya semakin tinggi dengan menggunakan pangsi ini. Kang Aendra Medita adalah CEO dari Merck Perindo Group. Beliau menguasai 17 media, salah satunya adalah Jakarta 1 dan juga Sundanesia. Wilujeng Kang Anies. Foto-foto Mangga saatos didokumentasikan di haturanan panginten Kang Aendra saatosna mangga ulah deui ka tempat kami parantos salajengna margi urang teh di buburu waktos hapunten. Kanggung barangkali foto dulu sok gobang pabulutan. Senjata ieu tiasa janten pangapin kanggo kumaha ngalawan kaum londok atanapi kaum munafik. Mangga gobang pabulutan ieu bakal disanggakeun ku Kang Hernawan. Anjeunna salah sawias sekjen Bangu Sunda, oge salah sawias pembina Gerakan Pilihan Sunda. Atuh mangga diaping ku Kang Denny Poniman. Anjeunna salah sawias juara dunia pencak silat Kang Anies. Waktu tahun 80-an. Mohon, Kang Denny Poniman itu jawara pencak. Jadi Kang Anies bade diajar silat ka Kang Denny tiasa private kata wisna. Mangga salajengna ya karena waktu ini adalah disertasi tentang ugawan secilin. Kita berpandangan bisa dikerjakan semuanya sendiri. Kalau kami di Jakarta kemarin menggunakan istilah kolaborasi, ya sama. Apa artinya kolaborasi itu? Artinya beban atas masalah itu dipingkul sama-sama, lalu solusi itu tidak semuanya muncul dari pemegang tanda tangan. Yang pegang tanda tangan memang yang punya kewenangan menjadikan itu sebagai kebijakan, tetapi sumber dari solusinya bisa dari semua. Sayang sekali kalau kita hanya kerjakan semuanya sendiri.
justru dengarkan, dan ke depan ini terutama nih Kang Agung yang pernah mimpin Kadin di sini, kita berharap dari para pelaku perekonomian berikan kepada kami masukan 4 hal. Apa yang perlu ditingkatkan dari yang sudah ada sekarang? 2, apa yang perlu dikoreksi dari yang sudah ada sekarang? 3, apa yang perlu dihentikan dari yang ada sekarang? Dan keempat, apa yang baru yang harus dibuat? Jadi ketika kita bicara tentang perubahan, itu bukan dengan menolkan yang ada. Ada pertanyaan, apa yang harus ditingkatkan? Apa yang harus dikoreksi? Lalu apa yang harus dihentikan? Apa yang harus dibuat baru? Kebanyakan dari kita bicaranya yang nomor 3 dan 4 saja. 1, 2 tidak, jangan. Karena apa yang sudah dikerjakan ini bukan dikerjakan 5 tahun, 8 tahun, ini sudah dikerjakan puluhan tahun. 4 itu. Kalau itu kita bisa bantu rumuskan, maka perubahan ke arah yang lebih benar bisa kita laksanakan. Bisa, 4 itu. Jadi tidak menghilangkan yang sudah dibuat, tapi juga tidak sungkan untuk melakukan yang nomor 3 dan nomor 4. Nomor 3 jelas apa yang harus dihentikan. Apa yang harus dihentikan? Karena kalau tidak ada yang ketiga, repot kita. Nah ini Bapak sekalian, kami harap dari siapa? Dari mereka yang senyatanya berada di dalam pasar ini. Tadi saya ketemu Bu Naning nih, Organda, dengan transportasinya. Ibu bisa jelasin kenapa yang kecil nggak bisa jadi gede di situ? Kenapa hanya dikuasai yang besar? Itu bisa ceritakan, dan apa yang dibutuhkan supaya transportasi umum, massal, darat itu bisa tumbuh berkembang lebih luas lagi. Yang paling tahu siapa? Yang berada di pasar. Nah itulah sebabnya saya merasa bersyukur malam hari ini bisa jumpa. Paling nggak kami bisa menyampaikan, dan mudah-mudahan ini insya Allah bukan jadi pertemuan terakhir ya. Kenapa? Karena pertemuan pembukanya aja saya dapat bekal banyak sekali nih. Bekal banyak sekali, bekal yang benar banyak nih. 1, ini ikat nih, udah kasih pesan supaya sabar, insya Allah. Saya ini kemana aja sudah ingetin Pak yang sabar, yang sabar, yang kuat. Bahkan saya cerita nih, saya mendatangin korban banjir Pak. Di Jakarta kalau ada banjir, saya datang ke tempat yang banjir itu. Pas saya belanja, saya bilang, Bapak yang sabar, Ibu yang sabar. Malah dia bilang, bukan Pak, Bapak yang sabar. Saya udah dari zaman Pak Cokro Pranowo banjir begini Pak. Cuman sekarang baru Bapak aja yang salahin terus. Nah, jadi Bapak yang sabar. Saya nasihatin orang mulai sabarnya malah dia jadi mulai sabar. Itu lucu betul Pak. Itu kejadian. Jadi terima kasih, ini ikatnya jadi bikin sabar insya Allah. Kemudian dapat senjata pedang. Lawan. Berarti ya artinya lawan ya. Ya, pedangnya jangan disembunyiin Pak itu. Pedang. Ada pangsi Pak, ada pangsi Pak. Ada pangsi. Terus dapat kitab juga Pak ini. Jadi kasih pedang biar lawan. Terus ini kasih buku yang mudah-mudahan artinya harus punya belajar terus menerus, bijak. Terus pangsi baju itu udah ada filosofinya tuh tadi, ditulis filosofinya itu. Jadi datang ke sini ini saya dapat bekal banyak sekali. Terima kasih sekali. Dan kami berharap mudah-mudahan nanti kita bisa jalankan sama-sama. Tapi tantangan ini ya, tidak bisa kita mengubahnya sendirian. Harus mengajak lebih banyak. Tapi saya ingin garis bawahi bahwa kami di dalam berbicara tentang keadilan itu yang selama ini kita pegang ketika mengurus Jakarta. Mengurus Jakarta satu kata, keadilan. Dan Pak, kalau di Jakarta ini Pak, rapat di balai kota, saya sampaikan. Bapak Ibu semuanya yang di ruangan ini, hanya kurang dari 1 kilometer dari tempat kita rapat. Disitulah pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu disusun. Jadi di antara semua kantor yang mengurusi rakyat, kantor kita ini
punya tanggung jawab paling besar untuk melaksanakan yang tertulis di dalam cita-cita dasar Republik ini, keadilan sosial. Itu cita-cita dasar, tidak ada pilihan. Dan kalaupun kita harus mengambil sikap, maka kita dasarkan sikap kita itu kepada satu, prinsip keadilan, dua, kepentingan publik, maslahatan untuk publik, tiga, akal sehat, empat, regulasi. Jangan dibalik. Kadang-kadang regulasi dulu, akal sehat tarik nomor 4. Akal sehat, keadilan, kepentingan publik, akal sehat, regulasi. Karena keputusan itu tengah jalan kita akan ketemu dengan dinamika yang tidak mungkin sesuai dengan apa yang ada di regulasi. Saya merasakan, Pak, ketika COVID kemarin harus ambil keputusan nomor satunya, Pak, menyelamatkan nyawa. Belum tentu sesuai regulasi, tapi itu menyelamatkan nyawa. Karena penyelamatan nyawa ini prioritas paling utama. Kemarin ketemu dengan kenaikan upah buruh, Pak, di Jakarta. Kenaikan upah buruh di Jakarta itu, aturan yang kita buat itu beda dengan aturan yang dibuat oleh pemerintah pusat. Kenapa? Ya karena prinsipnya keadilan dulu. Kalau kita prinsip keadilan dulu, kita harus lakukan itu. Walaupun kita digugat, walaupun tekanannya macam-macam itu. Tapi kami ingin ini kita sama-sama pegang prinsipnya, prinsip keadilan, prinsip kepentingan umum, akal sehat, regulasi untuk membuat Indonesia lebih baik bagi semua.